Bang Jubir kasih paham soal pentingnya makan bergizi gratis. Jadi di berbagai macam uji coba, akhirnya sudah terjadi titik equilibrium, titik keseimbangan baru di habit yang juga baru, new habit tadi itu. Yang tadinya misalnya kantin-kantin ini berjualan makanan-makanan yang katakanlah makanan pokok gitu ya. Kemudian terjadi diferensiasi. Ya, mereka mencari diferensiasi produk. Jadi yang dijual itu bukan lagi makan makanan pokok. Bisa apa saja, bisa apa saja. Bisa berupa cemilan, bisa berupa benda bukan makanan dan lain-lain. Sementara pihak sekolah juga beradaptasi gitu. Jam istirahat yang tadinya cuma setengah jam ya ditambahin sedikit lah. Supaya anak-anak ini habis makan masih bisa lah belanja belinji ke kantin. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, kenapa ini penting untuk dilakukan? Bukannya ini mengorbankan atau apa, justru pihak kantin ini nggak dikorbankan. Antara kantin dan sekolah hanya perlu untuk beradaptasi. Tapi yang paling penting daripada ini adalah investasi in human capital tadi. Investasi pada modal manusia, dan kita kan udah nggak bisa nggak, Mas. 2045 Indonesia harus jadi negara maju. Kalau nggak, kita kena middle income trap. Bonus demografi nggak akan terjadi lagi. Bonus demografi nggak akan terjadi lagi. Dan untuk menjadi negara maju, kita butuh SDM yang sehat, kita butuh SDM yang cerdas, kita butuh SDM yang tangguh. Saya kasih data sedikit ya. Bagaimana kita ngeklaim SDM kita sehat, cerdas, dan tangguh? Kalau misalnya nih temuan Kemenko PMK ya, sekitar 32% ya, anak Indonesia yang sekolah, yang jumlahnya 45 juta, itu menderita anemia. Anemia itu kan kaitannya kurang gizi. Gitu. Atau sekitar 42% anak Indonesia yang sekolah itu berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Atau sekitar 58% anak Indonesia yang sekolah itu tidak memiliki pola makan yang sehat. Garis bawahi pola makan yang sehat ini lintas status sosial ekonomi. Ada yang kaya tapi nggak punya literasi soal gizi yang baik. Dikasih uang jajan 50.000 sama bapaknya, belinya mie instan. Gitu, belinya gorengan, belinya cakwe. Ya, dengan segala hormat kepada pedagang cakwe ya, jangan sampai saya dibully ya. Itu adalah kearifan lokal yang patut kita dukung. Ya, coba kan untuk makan siang dan lain-lain kan tentunya kandungan gizinya lah yang harus kita perhatikan. Inilah yang menjadi concern kita semua. Belum lagi temuan Kemenkes bahwa sekitar 51 juta orang Indonesia itu menderita kurang gizi, di mana 5, sekian jutanya itu adalah balita. Ini kan gimana kita mau jadi negara maju kalau kondisinya begini? Gitu, maka dibutuhkan intervensi gizi tadi. Maka ini bukannya kita mengorbankan pedagang kantin dan lain-lain ya. Tapi antara pedagang kantin dengan sekolah itu memang kita minta untuk saling beradaptasi. Ini demi anak-anak kita, demi masa depan bangsa ini. Supaya mereka-mereka yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis inilah yang kelak akan membawa negara ini menjadi negara maju. Biar kita nggak di sini-sini terus.